bisa langsung address isunya itu secara lebih cepat. Oke, untuk ini contoh isunya. Kalau internal, isu internal itu lebih ke mana? Ke teknikal, atau Bisa. project, nah itu contoh realnya tuh yang pernah dialami sudah Pak? Ya, nah itu. Oke, selamat datang di Angel Manager Room. Di sini ada saya, Pak Bayu. Dan saya Muslim. Di sini kita akan membawakan materi yang bertema eskalasi. Mungkin pertanyaan awal ya, Mas Muslim ya. Ini yang dimaksud dengan eskalasi itu apa ya? Ya, eskalasi sendiri kan mungkin diartikan di dalam project yang pertama dia itu reach out ke manajemen yang lebih tinggi. Jadi kayak kita menyampaikan sesuatu problem yang kita hadapi, dan itu tuh adalah problem yang sangat mendesak, urgent dan harus diadres secepat mungkin itu mungkin ke level yang lebih tinggi. Jadi kita nge-bypass beberapa step mungkin yang harus kita raise lead-nya dulu atau ke manajernya dulu, kita bisa langsung mungkin ke sistem analisnya atau seperti itu. Nah, tujuannya sendiri kenapa seperti itu kan bukan karena kita mau menyalahkan mungkin lead-nya atau siapa yang karena kurang proaktif atau gimana. Sebenarnya tujuannya itu untuk menyampaikan kendala yang sebenarnya ini tuh sangat kritikal. Jadi kayak ini tuh berimpact mungkin ke timeline projectnya, atau juga dia tuh sangat memiliki resiko security yang tinggi dan sangat bahaya kalau dia nggak cepat-cepat diadres. Kalau kita ngikutin mungkin birokrasi kan mungkin jadi agak lama. Oke, mungkin ini ya, yang bisa dieskalasi langsung direct ke yang lebih tinggi lagi itu yang blocker sifatnya kritikal. Jadi nggak semua blocking itu bisa ya? Ya sebenarnya kan udah apa ya, yang sangat impact ke project aja. Oke. Kayak ya mungkin masa ya kita cuma nanya ini datanya apa gitu kan, kita nggak perlu sampai eskalasi ke yang lebih tinggi kan. Oke, di dalam sekolah kan ini ada dua yang macam isu atau kategori isu. Itu ada internal dan eksternal. Nah, mungkin Mas Musa bisa jelaskan untuk internal ini eskalasinya tuh bakal seperti apa? Ya paling kalau di kita yang selama ini kita lakukan ya, pertama kita coba eskalasi ke ini dulu. Ya kita cek dulu ini itu problemnya di mana, terus kita coba discuss sama mungkin leadnya. Tapi kalau kemungkinan kan karena leadnya mungkin dia lagi meeting atau lagi apa, dan ini adalah hal yang menurut apa ya, si katakanlah engineer-nya ini sangat kritikal, dia bisa langsung ke mungkin PM-nya atau mungkin ke manajernya atau mungkin sistem analisnya yang ada di situ, yang bisa langsung address isunya itu secara lebih cepat. Oke, untuk ini contoh isunya. Kalau internal, isu internal itu lebih ke mana? Ke teknikal, atau Bisa. project, nah itu contoh realnya tuh yang pernah dialami sudah Pak? Ya, nah itu bisa di flow, bisa di mungkin ke keamanan dari sebuah aplikasinya, atau mungkin dia ada data yang sensitif. Oke. Dan itu ternyata bisa diakses publik, ternyata sebenarnya itu data yang nggak boleh diakses, kayak misal semua user yang terdaftar di sini, tapi ternyata diekspos ke publik kan sangat bahaya. Ya. Jadi kayak ya macam-macam. Mungkin ada juga kalau ada integrasi kan kita pasti depend ke eksternal. Jadi kayak ini butuh integrasi, misalnya integrasi ke cepat. Nah si cepat ini kan kita nggak punya kredensialnya dari kita harus relate mereka. Atau mungkin ada isu production nih, kita nggak bisa bayar, itu kan sangat
resiko kan. Kalau misal aplikasi dia katakanlah e-commerce dia nggak bisa bayar kan sangat bahaya juga. Pasti udah datang komplain macam-macam kan. Oke. Harus cepat-cepat dieskalasi juga. Kita mungkin dari internal dicek dulu kendalanya di mana, tapi kalau ternyata kendalanya di misal di Mitrans atau di mana yang dia integrasi mana, itu kan tetap harus dieskalasi eksternal juga. Oke, mungkin kan ada dua tipe eksternal internal. Nah, tadi kan dari Mitrans. Nah, itu jadi kan itu eksternal. Nah, kalau kita eksternal, kita rise-nya itu kemana? Rise-nya, pokoknya. Ya bisa ke kliennya. Ya maksudnya biasanya kan kalau kita integrasi sebuah terutama payment ya, itu kan pasti kita relate ke klien karena dari mungkin dari yang punya kontrak komitmennya itu dari klien, jadi bukan dari kita, karena kita biasanya cuman nyediain app-nya yang akan terintegrasi ke Mitrans. Oke. Jadi ya kita harus cepat follow up ke klien sih. Contohnya ya untuk beberapa isu yang ada kategori sih kalau menjadi favorit itu ada internal dan bagaimana cara merespon. Nah di gimana ya? Ya mungkin tambahan lagi kalau di kita ketika kita mau menyampaikan eskalasi gitu kan, kita harus selalu menyediakan sebuah evidence. Ya. Makanya itu kan misal ada isu kan kita harus ngasih tahu nih isunya di mana, terus buktinya apa. Pertama kalau kita eskalasi ke eksternal ya, karena eksternal kan nggak tahu nih, dia nggak tahu nih kok nggak bisa jalan kenapa, dia kan nggak tahu juga isunya di mana. Jadi kita harus selalu nyiapin evidence lah, entah itu screenshot atau itu log dari server kan, atau video gitu. Jadi yang bisa menunjukkan kalau hal ini tuh harus dieskalasi secara cepat. Oke, itu komponen salah satu komponen penting ya untuk eskalasi ya. Oke. Mungkin berhubungan tadi kita udah buka dengan tentang kategori dan evidennya juga salah satu yang penting. Nah ini ada timingnya, timing kapan yang tepat punya saat eskalasi itu. Kita ngomong tentang timingnya. Ya, sebenarnya kalau eskalasi itu harus cepat-cepat sih. Jadi kayak misal kamu punya mungkin untuk sebuah gambaran tuh kamu punya penyakit. Nah penyakit itu kamu udah tahu ini gejalanya apa aja. Apakah kamu harus nunggu dia benar-benar sakit sampai mungkin sampai opnam dulu baru dibawa ke dokter? Kan seharusnya enggak kan? Ya itu sama dengan isu yang kritikal tadi. Jadi harus mungkin dari awal kan udah kelihatan sebenarnya ini ada potensi isu gitu, potensi isu yang ternyata impact-nya bisa gede. Kita harus cepat-cepat eskalasi ini. Jangan sampai dia udah apa ya, udah jadi masalah yang gede, udah berdampak sampai mungkin ke klien atau mungkin ke customer dari sebuah app-nya itu, baru kita eskalasi kan sangat terlambat. Oke, jadi tadi udah kita bahas kategori, terus komponen dari eskalasi dan evidence, terus timingnya itu kalau kita udah tahu ada problem dan itu impact-nya besar itu harus cepatnya ya. Oke. Ya mungkin ada lagi saran untuk teman-teman tuh biasanya kan kalau di engineer ya untuk eskalasi kan kadang sedikit sungkan. Ya. Pertama untuk reach out ke mungkin yang leadership atau dia jabatannya lebih tinggi itu pasti ya mungkin agak gak enak, tapi ya nggak ada apa ya namanya, nggak ada salahnya juga sebenarnya kalau untuk eskalasi hal yang mungkin menurut si engineer ini sangat apa ya kritikal gitu, langsung ditanyain aja ke team leadnya atau siapa manajernya siapa ya biar cepet-cepet ke address, karena kan lebih baik kita mencoba untuk menyampaikan informasi tersebut daripada kita diem-diem aja ternyata isunya benar-benar kritikal gitu.
malah jadi bahaya juga. Kalau sebenarnya kan di refactory sendiri kan dia kita udah ya terbuka ya, mencoba terbuka, entah itu dari IP atau itu dari engineer yang baru kah, atau mungkin dari yang non engineer, mungkin dari admin atau dari PM pun kita diwajibkan buat ya jangan sampai ini ya, caranya tuh ngelempar orang lain. ya. Kita harus ya mau bagaimanapun itu kan teman satu kantor kita juga kan, kita harus support juga. Oke, mungkin apa juga karena emang sebagian besar tuh yang jadi kan introvert ya. Dan itu ya teman-teman ya kalau ada masalah atau isu itu sebaiknya langsung di-res. Jadi nggak masalah karena ini di dunia pekerjaan ya. Jadi kalau problem harus langsung di-res. Dan menurut Mas Tri gimana nih kalau ada saat itu engineer res sesuatu tapi di yang di-res itu atau nggak menanggapi atau nggak mau respon lah? Ya itu seharusnya udah ya udah kita sering sampaikan juga, kalau misalnya ada teman-teman yang tanya atau dia menanyakan sesuatu itu harus selalu dijawab, ditanggapi, atau mungkin jika masih sibuk kita bisa sediakan waktu. Jadi untuk jam berapa ya available untuk ditanyain dan lain-lain gitu. Oh jadi mungkin ada kayak slot gitu ya, ini di jam berapa dia available untuk ditanyain ya? Karena kita nggak menutup kemungkinan juga mungkin untuk beberapa leadership kan pasti sibuk ya. Jadi ya kita ngasih ada sebuah aturan seperti itu. Tapi kalau itu benar-benar ya tadi kritikal yang dan perlu dia soalnya nggak apa-apa, tinggal bilang aja. Nanti dari orang yang dikasih info tadi pasti bisa mengukur ini tuh beneran isu penting apa enggak. Tinggal ngomong aja. Yang penting jangan takut ngomong aja. Karena dia tuh nggak pernah saya. Oke, mungkin kita udah bahas banyak ya tentang eskalasi dari kantor bentuknya, dari kategori isu, terus dari beberapa respon, cara menangani respon dari eskalasi tersebut. Jadi bisa kita simpulkan untuk teman-teman engineer. Jadi jika ada problem atau masalah dan itu dari identifikasi mempunyai evidence yang kuat dan impact-nya itu besar, nah itu sebaiknya langsung dieskalasi ke atasan, mungkin bisa lead, manager atau yang lebih tahu produknya. Dan kita juga bisa membedakan tentang ini problem internal atau eksternal. Jadi kita juga untuk target eskalasi kita nggak ngeset. Contohnya kalau internal itu ya teknikal atau flow. Nah nanti kalau eksternal itu tentang mungkin contohnya integrasi dengan GPL atau payment, terus atau ada beberapa flow dari requirement-nya yang nggak sesuai yang perlu dieskalasi ke PM. Nah itu kita bisa langsung eskalasi. Harapannya itu isu itu nggak larut-larut itu ya. Semakin lama kalau semakin jadi gede ya. Semakin nanti kalau dibiarin semakin lama terus penyelesaiannya juga bakal semakin besar dan impact-nya bakal menjadi besar. Jadi mungkin itu sih kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Mungkin itu dulu dari saya dan Mas Musik. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk nonton room dari Refactory, episode-episode yang lainnya juga. Sampai jumpa.